Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 336. Betul sekali. Dia bahkan sebanding dengan seekor anjing di keluarga kita, tetapi orang-orang memuji dia sekarang. Apakah kita mengekspos dia untuk siapa dia sekarang? Dia tidak lain adalah menantu yang menumpang. Mengapa dia duduk di sana merasa sangat tinggi dan kuat? Zack Zimmer. Apa yang kau katakan? Seluruh keluarga menatap Zack. Dia adalah wakil CEO dari keluarga Zimmer, setiap orang harus berkonsultasi untuk pendapatnya. Wajah Zack tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, dia tidak tahu harus berkata apa saat itu. Yang lain ingin dia memegang panggung, tetapi yang ingin dilakukan Zack hanyalah menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya agar Harvey York tidak melihatnya. Atau sekantong sampah yang tidak berguna, Harvey bisa berpura-pura seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jika tidak, apakah dia akan membuat Zack berlutut di depannya? Dia bahkan tidak membutuhkan satu hari pun untuk menjadi bahan tertawaan di seluruh Niumhi. Zack tidak berani berbicara, sementara Mandy Zimmer menundukkan kepalanya, memaksa untuk tidak tersenyum. Orang-orang menganggap menantu yang menumpang ini sebagai pria yang berbakat dan sangat mengaguminya. Hanya keluarga Zimmer yang menganggapnya kotor. Sane Naiswell sangat menghormati Harvey sementara keluarga Zimmer berpura-pura seperti dia bukan apa-apa. Ini benar-benar ironi yang terbaik. Tidak ada yang melakukan hal bodoh. Lihatlah sekelilingmu dan lihat kesempatan seperti apa yang kita hadiri. Apakah kau ingin membunuh kita semua? Kakek Zimmer berkata dengan dingin. Dia tahu betul. Sama sekali tidak masalah bagaimana dia bisa duduk di kursi itu, tetapi sejak dia sampai di sana, itu berarti keluarga Naiswell mengaguminya. Jika pada saat itu ada orang yang membantah atau mengejek Harvey, itu juga berarti mereka memprovokasi keluarga Naiswell. Kakek Zimmer tidak menderita Alzheimer, dia hanya tahu bagaimana memilih dengan bijak. Mandy, kau istrinya. Kau seharusnya bersulang untuk Master Naiswell. Penglihatannya mendarat di Mandy dan tersenyum. Itu adalah kudeta yang rapi dengan Mandy di sana pada saat itu. Mereka tidak hanya akan mengekspos identitas Harvey dalam keluarga mereka, mereka juga akan menggunakan identitas tersebut untuk memberitahu orang-orang bahwa orang yang dikagumi oleh Master Naiswell adalah menantu dari keluarga mereka. Kemudian keluarga Zimmer akan meroket dalam popularitas dan status, menjadi keluarga kelas 1 di seluruh Niumhi bukanlah masalah besar. Sayangnya, sementara kakek Zimmer telah merencanakan semua ini, Mandy tidak ingin melanjutkannya sama sekali. Kakek, apakah kamu benar-benar berpikir menggunakan Harvey akan meningkatkan status keluarga? Dia berkata dengan dingin. Orang yang dikagumi Master Naiswell berasal dari keluarga kita. Apakah kau masih tidak mengerti? Satu-satunya alasan kita bahkan bisa menghadiri pameran barang antik adalah karena Harvey. Keluarga Zimmer tidak lain hanyalah aksesoris baginya. Setelah mengatakan ini, Mandy tersenyum sinis. Omong kosong. Bagaimana kita hanya aksesoris? Kakek Zimmer sangat marah. Dia sombong, bagaimana dia bisa mengakuinya? Menurutmu apa yang dikagumi keluarga Naiswell tentang kita? Bekerja sama dengan York Enterprise. Atau proyek pusat komersial. Kakek, bangun. Keuntungan yang diperoleh pusat komersial kita bahkan tidak dapat dibandingkan dengan uang yang diperoleh keluarga Naiswell karena menjual barang antik. Dalam keadaan seperti ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Naiswell akan memandang kita secara berbeda? Mandy merasa tidak berdaya. Undangan yang datang dari keluarga Naiswell sempat membuat keluarga Zimmer mendapat kesan yang salah. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akhirnya akan menjadi keluarga kelas 1. Tapi Mandy berpikiran jernih. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan mereka berada di pameran barang antik adalah karena Harvey. Dan sampai batas tertentu hanya Sane yang memberi muka pada Harvey, dia bahkan tidak meminta ini dan tidak lebih. Kakek Zimmer ingin membantah,
tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Wajahnya menjadi abu-abu dalam diam. Keluarga Zimmer hanya bisa menghadiri pameran barang antik karena sekantong sampah yang tidak berguna. Keluarga Zimmer menginjak ambang menjadi keluarga kelas 1 juga perbuatannya. Kakek Zimmer tidak mau mengakuinya, dia tidak akan berani. Itu akan membuat hidupnya seperti neraka dan kepercayaan dirinya akan hancur. Dan kehilangan muka tepat di depan Harvey. Bab 337. Tidak peduli bagaimana dia bertemu Master Naiswell, sampah yang tidak berharga, tetaplah sampah yang tidak berharga. Aku akan mengakui keunggulannya jika dia dapat membantu keluarga Zimmer dalam menyelenggarakan acara yang akan menjadikan kita keluarga kelas 1. Kakek Zimmer menarik napas berat dengan ekspresi dingin. Mandy Zimmer memandang kakek Zimmer, hatinya merasakan perasaan yang tak terkatakan. Sebaliknya, kakek Zimmer tidak akan pernah mengakui kebenaran bahwa dia selalu membenci Harvey York. Sementara itu, Harvey berkenalan dengan keluarga Naiswell hanya untuk keuntungan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai benar-benar tak tahu malu. Meski begitu, di mata Mandy, Harvey bahkan tidak peduli dengan pendapat keluarga Zimmer tentang dirinya. Mengapa dia peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang dia ketika dia bisa berbicara dengan bebas di depan Sane Naiswell? Tidak peduli bagaimana Sane memandangnya, fakta bahwa dia duduk di sana berarti dia berhasil. Bahkan jika itu untuk trik penilaian harta karunnya, untuk diperhatikan dan dilihat oleh patriark penilai harta, Sane Naiswell, itu semua karena keahliannya sendiri. Pameran barang antik belum dimulai, jadi yang pertama datang adalah perjamuan. Harvey bahkan tidak memperhatikan keluarga Zimmer selama jamuan makan. Tapi begitu jamuan makan berakhir, Rosalie Naiswell dengan dingin berjalan ke meja tempat keluarga Zimmer duduk. Kakek Zimmer melihatnya berjalan menuju keluarga dan berdiri gemetar tanpa berpikir untuk memamerkan usia tuanya. Salam, Nona Naiswell. Saya dari Zimmer. Kakek Zimmer segera dipotong oleh Rosalie Naiswell. Siapa di antara kalian yang Zack Zimmer? Kudengar kau kalah taruhan. Rosalie bukanlah wanita tanpa sopan santun. Sebaliknya, seorang wanita yang lahir dalam keluarga besar akan memiliki pengendalian diri dan karakter yang sangat baik. Tapi Harvey bahkan tidak meliriknya saat mereka makan. Dia cemas dan dia berpikir bahwa kejadian sebelum jamuan makan telah membuatnya tidak menyukainya. Bahkan jika dia adalah seorang gadis cantik yang dingin, dia tidak ragu untuk membantu Harvey melampiaskannya dengan harapan bahwa dia akan memaafkannya. Harvey tidak memahami pikiran wanita muda yang polos ini. Harvey hanya ingin menghindari terlalu dekat dengan Rosalie. Jika Mandy melihat mereka berinteraksi, akan sulit baginya untuk menjelaskan lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rosalie, keluarga Zimmer tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka kepada Zack. Taruhan yang disebut mungkin tentang Zack yang berlutut di depan Harvey setiap kali mereka bertemu. Kerumunan juga telah mengalihkan pandangan mereka ke arah keluarga Zimmer. Zack bahkan tidak bisa menghindari situasi itu, malahan dia mulai menggertakkan giginya dan memaksakan sebuah senyuman. Nona Naiswell, saya wakil CEO keluarga Zimmer, Zack Zimmer. Rosalie melirik Zack dari atas ke bawah lalu mengangguk. Aku dengar kau kalah taruhan. Kau harus berlutut setiap kali bertemu dengannya. Aku agak penasaran, teknik berlutut seperti apa yang akan kau gunakan? Bagaimana kalau kau memberitahuku dan menunjukkan kepadaku bagaimana hal itu dilakukan? Zack berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri dari malapetaka karena Harvey bahkan tidak mencarinya. Dia tidak berpikir bahwa Rosalie sendiri akan berjalan ke arahnya dan membuatnya berlutut. Tapi dia tidak akan berani kesal, malah dia terus tersenyum. Pada saat yang sama, dia memelototi Harvey di sudut matanya. Pasti sampah inilah yang memberitahunya tentang ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu? Zack sangat sombong. Untuk membuatnya berlutut di depan kerumunan yang penuh dengan orang-orang kelas atas di Niumhi akan membuatnya menjadi bahan tertawaan di seluruh kota. Nona Naiswell, ini hanyalah lelucon keluarga. Tolong jangan menganggapnya terlalu serius. Zack memaksakan senyum jeleknya.
Seorang cabul seperti Zack biasanya akan mengeluarkan air liur secara eksponensial ketika bertemu dewi seperti Rosalie. Tetapi pada saat itu, dia hanya ingin keluar dari situasi yang sulit ini. Keluarga Naiswell menghargai niat baik dengan sangat penting. Kau tidak akan melanggar janjimu di pameran barang antik Naiswell sekarang, bukan? Jika demikian, aku harus memintamu untuk pergi. Rosalie berkata dengan dingin. Bab 338. Setelah mendengar itu, bukan hanya Zack Zimmer, mata keluarga Zimmer lainnya berkedut. Jika mereka diusir dari aula, keluarga Zimmer bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari nafkah di Niumhi. Bagi keluarga Zimmer, ini akan menjadi pukulan fatal bagi mereka. Pada saat itu, semua orang dari keluarga Zimmer yang hadir menatap Zack dengan bingung. Jika dia terus membuat Rosalie Naiswell marah, keluarga Zimmer akan tamat. Nona Naiswell, itu hanya lelucon. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mendapatkan sepotong sampah yang tidak berharga itu dan bertanya padanya sendiri. Zack berkata sambil mengerutkan kening. Bahkan saat itu, dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat untuk Harvey York. Dia tidak berhenti memanggilnya sampah yang tidak berharga. Rosalie hanya melampiaskan kemarahannya kepada Harvey, tetapi mendengar pria ini memanggil pria yang dia kagumi sebagai sampah yang tidak berharga telah membuatnya mendidih. Dengan kemarahan, dia menatap dingin pada Zack. Apakah perlu seperti itu? Tidak apa-apa jika kau tidak berlutut, tetapi aku akan mengingat ini. Enyahlah sekarang, aku akan berurusan denganmu nanti. Tentu, Rosalie sangat literal tentang hal itu. Jika dia melanggar janjinya, keluarga Zimmer harus meninggalkan pameran. Tidak hanya itu, masalah akan menemukan jalan kepada Zack bersama seluruh keluarganya. Wajah kakek Zimmer berubah masam dari waktu ke waktu. Meskipun dia membenci sekantong sampah yang tidak berharga itu sampai ke intinya, sampai-sampai dia akan menamparkan wajahnya. Sekantong sampah yang tidak berharga itu tidak akan berani datang kepada Zack sendiri dan bahkan memberitahu orang luar tentang kejadian itu. Satu-satunya masalah adalah kakek Zimmer tidak akan berani menyinggung Rosalie. Keluarga Naiswell adalah keluarga kelas 1 dari ibu kota provinsi. Dibandingkan dengan keluarga seperti Naiswells, Zimmer tidak lebih dari semut atau debu. Akan terlalu mudah bagi keluarga Naiswell untuk memusnahkan Zimmer. Rosalie adalah nona muda dari keluarga Naiswell, pewaris keluarga Naiswell segera. Dia mewakili keinginan seluruh keluarga. Dalam keadaan seperti itu, kakek Zimmer tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia bahkan tidak akan berani. Zack, kau bertaruh, kau membayar. Karena nona Naiswell telah membicarakannya juga, kau harus melakukan apa yang dia katakan. Kakek Zimmer berkata dengan dingin. Kakek, aku. Zack ingin menolaknya, tetapi wajahnya berubah menjadi abu-abu setelah melihat kakeknya dengan ekspresi masam. Sialan kau, Harvey York. Zack menggertakkan giginya tetapi tidak mau menunjukkannya. Apakah kita siap untuk pertunjukan? Mandy Zimmer tersenyum dan membuat gerakan diam. Mandy sudah menjadi titik fokus tempat itu, orang-orang sudah mengawasi setiap gerakannya. Sekarang setelah dia membuat gerakan itu, semua orang diam seperti kuburan. Semuanya, tolong perhatikan. Akan ada acara sebelum dimulainya pameran barang antik, saya harap ini akan menyenangkan kalian semua. Jika kalian tertarik, kalian dapat mengeluarkan ponsel kalian untuk merekamnya juga. Rosalie berkata dengan dingin. Oh Nona Naiswell, bagaimana kami bisa membiarkan Anda tampil untuk kami? Benar. Anda adalah dewi literal, kami sama sekali tidak memiliki kehormatan. Tolong biarkan aku melakukannya untukmu. Aku akan menghibur semua orang. Biarkan aku. Biarkan aku. Pada saat itu, semua orang bersiap untuk pergi lebih dulu. Semua orang telah mendengar tentang Rosalie menjadi pewaris keluarga berikutnya segera. Tidak peduli metodenya, akan sangat berharga jika mereka meninggalkan kesan yang baik padanya. Rosalie dengan acuh tak acuh berkata. Tidak perlu, duduk saja dan menonton. Setelah mendengar ini, orang-orang mulai diam. Selain itu, orang-orang di sana tidak idiot.
Mereka sudah melihat bahwa dia mungkin memprovokasi seseorang. Siapapun itu, orang itu pasti tidak beruntung. Rosalie selalu menjadi orang yang tenang, jarang sekali dia bertindak dalam keadaan marah. Menyinggungnya akan sama dengan menyinggung keluarga secara keseluruhan, orang itu pasti mencari kematian yang cepat. Zack melihat bagaimana semua orang terlihat dan merasa seperti dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Akan sangat bagus jika itu adalah pertunjukan normal lainnya hari ini, tetapi membuat dirinya berlutut sebagai pertunjukan. Itu keterlaluan. Bab 339. Zack, jangan biarkan aku mengatakannya lagi. Semua orang menunggu. Rosalie Naiswell berkata dengan dingin. Zack Zimmer melihat lagi ke kakek Zimmer. Lagi pula, dia sangat malu sehingga benar-benar memalukan bagi keluarga Zimmer. Dia berharap kakek Zimmer bisa maju untuk membantunya. Namun, kakek Zimmer membuang muka seolah-olah dia tidak mengenal Zack. Menurutnya, tidak ada yang perlu disesali. Jika Rosalie tidak bahagia, dia akan menemukan dirinya dalam banyak masalah. Adegan ini membuat Zack pasrah dengan nasibnya. Dia mengertakkan gigi dan berdiri. Dia kemudian berlutut ke arah di mana Harvey York berada. Seluruh kerumunan terdiam sesaat dan ada ledakan tawa yang heboh setelah beberapa saat. Apakah seseorang berlutut pada kesempatan ini? Ini sangat lucu. Zack berlutut dengan kepala hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, wajahnya merah dan matanya penuh kebencian. Seluruh tubuhnya gemetar. Harvey York, ini semua salahmu, aku, Zack Zimmer, pasti akan membalas dendam padamu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tunggu saja. Balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin. Aku akan membiarkanmu berlutut di depanku suatu hari nanti. Aku akan membiarkanmu membayar harga karena mempermalukan Ki hari ini, 100 kali dan bahkan 1000 kali. Aku akan menunggu sampai nilaimu di Naiswells habis, lalu aku akan melihat bagaimana kau memiliki kesempatan denganku. Dalam pandangan Zack, Harvey bisa terlibat dengan Naiswells karena keterampilan menilai yang dia dapatkan dari suatu tempat. Keluarga Naiswell pasti hanya ingin menggunakan Harvey. Jika seseorang seperti dia sedang digunakan, kemungkinan dia dibuang tinggi, dan pada saat itu, Zack akan membalas dendam padanya. Seperti kata pepatah, seseorang harus menunggu waktu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Jika orang lain bisa menanggungnya, aku juga bisa. Nona Naiswell, pertunjukannya bagus dan luar biasa. Dari mana dia datang? Bisakah dia datang ke rumah kami untuk tampil beberapa kali lagi di masa depan? Hahaha. Setidaknya, kita bisa membayar lebih. Jika orang lain tidak menyukainya, dia juga bisa datang kepada kami untuk melakukan beberapa proyek. Selama dia mau datang dan tampil, kita bisa membicarakan ini. Jangan coba-coba main-main, mungkin dia suka berlutut. Orang-orang yang hadir semuanya berbicara manis, mereka tahu apa yang harus dikatakan saat ini untuk menyenangkan Rosalie. Rosalie menjelaskan dengan acuh tak acuh setelah mendengar kata-kata orang-orang itu. Dia tampaknya menjadi wakil CEO keluarga Zimmer. Dia telah kalah taruhan, jadi dia harus berlutut setiap kali dia melihatnya. Rosalie berkata sambil memberi isyarat kepada Harvey. Keluarga Zimmer. Bukankah mereka satu-satunya yang mendapat investasi khusus dari CEO baru York Enterprise? Aku mendengar bahwa wakil CEO keluarga Zimmer tidak mampu. Dia pasti mengandalkan nepotisme untuk mendapatkan posisi ini. Dikatakan bahwa bahkan seorang gadis di keluarga Zimmer lebih mampu. Zack tidak berguna, selain berselisih di antara mereka sendiri, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak orang di tempat kejadian tahu tentang keluarga Zimmer. Namun, hal yang paling mengesankan tentang keluarga Zimmer adalah mereka mendapat investasi dari York Enterprise, yang saat ini merupakan satu-satunya di Niumhi. Adegan ini membuat Zack semakin malu. Dia awalnya berpikir bahwa dia cukup terkenal di Niumhi. Nah, apa yang terjadi? Semua orang tahu tentang keluarga Zimmer karena Mandy Zimmer. Mereka mengenal Mandy, bukan dia. Pada saat ini, Zack sangat membenci Harvey dan Mandy. Keluarga Zimmer sangat arogan,
terutama karena kakek Zimmer telah menetapkan banyak aturan. Oleh karena itu, orang-orang di keluarga Zimmer berpikir bahwa mereka lebih unggul dan mulia. Meskipun demikian, mereka akhirnya menyadari hari ini bahwa tanpa investasi Mandy dan York Enterprise, keluarga Zimmer tidak akan menjadi siapa-siapa di masyarakat Niumhi. Kecuali mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk bangkit. Tapi dalam situasi saat ini, Nona Rosalie, tampaknya keluarga Zimmer dan keluarga Naiswell sedang dalam hubungan yang buruk. Kalau begitu kita akan ingat untuk tidak memberinya wajah ketika kita bertemu bocah ini di masa depan. Nona Rosalie, jangan khawatir. Dengan kami di sini, siapapun yang berani menyinggung Anda di Niumhi sama dengan menyinggung kami. Kami akan berada di belati yang ditarik bersamanya. Banyak orang mulai mengungkapkan pandangan mereka di depan Rosalie. Orang pintar bisa melihatnya langsung. Alasan mengapa yang disebut keluarga Zimmer ini bisa duduk di posisi terdepan bukanlah karena keluarga Naiswell menghargai mereka. Itu hanya karena Rosalie ingin menghancurkan keluarga Zimmer. Jika ini masalahnya, semua orang pasti akan bekerja sama dengan Rosalie karena ini adalah kesempatan besar untuk disukai oleh Nona Rosalie. Namun, Zack tahu bahwa dia akan selesai setelah dia mendengar kata-kata itu. Orang-orang di sini adalah semua tokoh terkemuka di Niumhi. Jika keluarga Zimmer menjadi sasaran, apakah mereka bisa bertahan di masa depan? Bab 340. Rosalie Naiswell tidak mengakui atau menyangkal pada saat ini, sebaliknya, dia hanya kembali ke tempat duduknya dengan samar. Wajah kakek Zimmer menjadi sangat pucat ketika dia melihat pemandangan ini. Dia awalnya berpikir keluarga Zimmer dapat mengambil kesempatan hari ini untuk muncul dengan kuat sekali lagi. Namun, apa yang terjadi saat ini tentu menjadi bencana bagi keluarga Zimmer. Zack Zimmer adalah CEO masa depan keluarga Zimmer. Meskipun demikian, dia telah menjadi lelucon dan musuh publik seluruh Niumhi hari ini. Jika keluarga Zimmer ditempatkan di bawah tanggung jawabnya, siapa yang akan bekerja sama dengan keluarga Zimmer di masa depan? Mustahil bagi keluarga Zimmer untuk hanya mengandalkan proyek pusat komersial seumur hidup. Selanjutnya, York Enterprise mungkin menarik modalnya. Keluarga Zimmer tidak berani mengatakan apa-apa bahkan jika York Enterprise memutuskan untuk menarik modal mereka. Pada saat ini, kakek Zimmer menghela nafas lega sambil melihat meja makan York Enterprise dari kejauhan. Meja makan itu masih kosong. Untungnya, CEO baru tidak ada di sini. Pada saat yang sama, mata kakek Zimmer tertuju pada Harvey dari jauh. Terus terang, masalah hari ini terjadi karena Harvey, maka brengsek yang tidak berguna ini harus bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dia tentu harus berkorban untuk keluarga Zimmer karena dia masih ingin menjadi menantu mereka. Sementara itu, ekspresi kakek Zimmer terus berubah, tetapi dia belum menemukan solusi untuk sesaat. Perjamuan berakhir, dan segera beberapa staf datang untuk menghapus semua peralatan makan dan menggantinya dengan set teh yang lembut. Namun, para staf itu terlihat aneh saat melihat Zack. Dalam keadaan seperti itu, set teh yang diganti di meja makan keluarga Zimmer tidak lengkap, bahkan airnya dingin. Kakek Zimmer sangat marah sehingga dia hampir terkena serangan jantung ketika dia melihat adegan ini, tetapi dia hanya bisa menahannya. Ini adalah wilayah Naiswells, beraninya dia melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, Harvey yang berada di meja utama sama sekali tidak peduli dengan keluarga Zimmer, dia hanya peduli dengan Mandy. Harvey juga tetap diam karena melihat Mandy tidak berdiri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Jika Mandy berdiri dan mengatakan sesuatu yang baik untuk Zack sekarang, masalahnya mungkin sudah selesai sekarang. Sayang sekali Zack selalu membidik Mandy. Membiarkan Mandy membelanya sekarang. Bagaimana mungkin? Sebagai ketua, Sane Naiswell bangkit dari tempat duduknya, bertepuk tangan, tersenyum, dan berkata, "Baiklah, semuanya, sekarang setelah saya selesai minum dan menonton pertunjukan, mari kita lanjutkan dengan beberapa bisnis serius hari ini." Sorak-sorai liar pecah di antara kerumunan begitu dia selesai berbicara.
Tuan Naiswell, semua yang telah Anda kerjakan biasanya adalah harta yang sangat langka. Beruntung bagi kita untuk melihatnya hari ini. Tuan Naiswell, saya hanya ingin tahu apakah ini pameran barang antik atau lelang langsung hari ini. Ya, Tuan Naiswell. Tolong beri kami kesempatan karena Anda sudah memiliki begitu banyak koleksi. Petik 2. Sekelompok orang sedang mengoceh. Apapun yang dilelang di pameran barang antik Sane tidak ternilai harganya. Terlalu banyak pameran serupa di masa lalu telah membuktikan bahwa mereka yang mampu membeli barang-barang di pameran antik pada akhirnya akan menghasilkan banyak uang. Sane tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya, pameran barang antik kali ini berbeda dari masa lalu." "Apa bedanya?" seseorang bertanya. "Kali ini, teman kecil di sebelahku ini akan mengadakan pertandingan kecil dengan Presiden Asosiasi Penjual Barang Antik Niumhi, Presiden Zarate. Keduanya akan menilai barang antik, dan mengidentifikasi keaslian dan nilainya. Tentu saja, saya juga akan memeriksa mereka pada akhirnya. Selama proses berlangsung, siapapun yang menganggap barang antik itu berharga dan ingin membelinya juga bisa menyebutkan harganya." Sane berkata dan menunjuk ke Harvey. "Saya mengerti. Ya ampun. Sungguh menakjubkan bagaimana pemuda ini memenuhi syarat untuk bersaing dengan Presiden Zarate. Sungguh pemuda yang hebat. Tidak heran Master Naiswell memiliki kasih sayang yang besar untuknya. Membiarkannya bersaing dengan Presiden Zarate, Tuan Naiswell ingin merawat pemuda ini." Pada saat ini, semua orang di kerumunan kagum lagi dan lagi. Mereka akhirnya tahu tentang identitas Harvey. Ini adalah pendatang baru yang sangat berbakat dalam menilai barang antik yang bahkan ingin dipuji oleh Master Naiswell. Dibandingkan dengan keajaiban orang lain, anggota keluarga Zimmer sangat kesal ketika melihat sosok Harvey.